Assalamualaikum semuanya. Banyak warga terdampak tol yang resah menunggu turunnya uang ganti rugi. Akan tetapi perlu diingat, setelah uang ganti rugi didapat, biasanya akan ada oknum-oknum yang mengatasnamakan instansi-instansi terkait, yang mengincar uang ganti rugi yang kalian miliki dengan berbagai alasan. Contohnya seperti kasus salah satu warga Kandangan yang terdampak tol Jogja Bawen di seksi 6, yang meminta UGR warga sebanyak 1 miliar dengan mengatasnamakan pihak terkait, sehingga warga merasa tertekan dan diteror. Berikut ini informasi selengkapnya. Sumairah, 63 tahun, seorang warga di sebuah dusun desa Kandangan, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang, mengaku resah seusai mendapatkan uang ganti rugi pembebasan lahan terdampak proyek tol Yogyakarta Bawen pada Desember 2022 lalu. Pasalnya, setelah dia mendapatkan uang senilai sekitar 4 miliar, Sumairah mengatakan dirinya didatangi oleh oknum kepala dusun beserta perangkat dusun untuk dimintai uang. Sumairah mengakui ia dimintai 1 miliar, katanya itu kepunyaan tim. Selain oknum perangkat dusun, Sumairah mengatakan bahwa dirinya juga didatangi oleh beberapa orang yang mengaku dari tim pembebasan lahan tol Jogja Bawen. Alasan oknum itu meminta uang tersebut karena pihak tim pembebasan lahan tol kelebihan membayar kepada Sumairah. Tapi Sumairah mengakui sebelumnya ia tidak diberitahu apa-apa, jadi ia menolak permintaan tersebut. Sumairah juga mengaku khawatir karena dirinya sempat diancam akan dipenjara jika tidak memberikan sejumlah uang yang disebutkan. Tak hanya itu, ia menerangkan kekhawatirannya bertambah lantaran setelah pertemuan itu, rumahnya selalu didatangi orang tiap pekan. Akibatnya, Sumairah mengaku ketakutan tiap kali rumahnya didatangi oleh orang tak dikenal. Bahkan pintu rumahnya sampai digedor-gedor. Dari informasi, Sumairah didampingi oleh pengacara dan lembaga investasi negara untuk melakukan audiensi dengan para anggota DPRD Kabupaten Semarang pada Sabtu 8 April 2023 lalu. Sebelumnya, Sumairah juga sudah melakukan mediasi dengan lurah setempat serta diundang ke kantor Sedda Kabupaten Semarang pada Februari 2023 lalu. Sebagai informasi, pemberitaan sebelumnya sebanyak 284 bidang tanah di Desa Kandangan, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang mendapat uang ganti rugi dari pembebasan tanah yang terkena proyek tol Jogja Bawen. Desa Kandangan sendiri menjadi desa pertama yang telah selesai dibebaskan lahannya dibanding desa atau kecamatan lain di Kabupaten Semarang maupun di Provinsi Jawa Tengah. Pembayaran uang pembebasan tanah kepada warga terdampak dilakukan secara simbolis oleh Dirjen Pengadaan dan Pengembangan Tanah Kementerian ATR atau BPN Embun Sari di Aula Kantor Desa Kandangan pada Senin 12 Desember 2022 lalu. Total dana untuk uang ganti tanah warga yang terkena proyek mencapai 282 miliar. Di Desa Kandangan sendiri, sejumlah 284 bidang tanah yang disetujui merupakan hasil verifikasi Lembaga Manajemen Aset Negara dari usulan semua sebanyak 290 bidang. Di wilayah Kabupaten Semarang, terdapat 14 desa atau kelurahan di 3 kecamatan yang dilewati rute tol Jogja Bawen yang saat ini masih dalam tahap penyelesaian pembebasan tanah tersebut. 3 kecamatan itu yakni Kecamatan Jambu, Kecamatan Ambarawa, dan Kecamatan Bawen. 14 desa atau kelurahan yang rencananya dilewati tol yakni Desa Kandangan, Bawen, Doplang, Baran, Kupang, Pasekan, Panjang, Ngampin, Jambu, Gondorio, Kuarasan, Kebondalem, Bedono, dan Gemawang. Total bidang yang akan dikerjakan untuk proyek tol di wilayah Kabupaten Semarang sebanyak 2.348 bidang lahan.
Untuk total panjang proyek jalan tol Jogja-Bawen mencapai 75,82 km. Jika saya boleh berasumsi, alasan oknum tersebut mengatakan pembayaran UGR kelebihan itu hal yang kurang masuk akal. Karena tim appraisal adalah tim yang sudah berpengalaman menghitung lahan warga. Sebelum diumumkan kepada warga, nilai tersebut sudah melalui proses yang sangat panjang dan tidak mungkin akan salah dalam pembayaran. Berkaca dari kasus yang ada, biasanya yang protes adalah warga karena UGR-nya merasa kurang, bukan pihak terkait yang merasa kemahalan. Itu hal yang aneh. Alasan kedua yang janggal adalah oknum Kadus mengakui uang 1 miliar tersebut kepunyaan tim. Ini juga alasan yang aneh. Tim bertugas menyalurkan uang ganti rugi dari LMAN kepada masyarakat. Dan uang yang turun dari LMAN itu jumlahnya pas sesuai yang diajukan dari data warga terdampak. Tidak ada uang lebih, dan tim hanya menyalurkan uang tersebut kepada warga terdampak sesuai nominal yang didapatkan. Secara logika, jika ada kelebihan pembayaran pada salah satu warga, pasti akan ada warga lain yang merasa kekurangan pembayaran. Dalam kasus ini, tidak ada warga yang merasa atau mengeluh kurang nominal saat pembayaran dan semuanya menerima apa adanya. Dengan adanya kasus seperti ini bisa menjadi pelajaran buat warga terdampak tol harus waspada jika sudah menerima uang ganti rugi. Karena banyak oknum yang akan mengincar uang kalian dengan berbagai macam alasan. Jika UGR yang kalian dapatkan sudah sesuai dengan yang tertera dalam musyawarah bentuk ganti rugi, itu memang sudah hak kalian. Itulah informasi yang mungkin bisa menjadi pelajaran dan edukasi mengenai kasus yang ada. Semoga informasi ini bermanfaat dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya pamit undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video menarik selanjutnya.